Ternyata banyak masalah ditemukan pada guru gembul. Mari kita ikuti videonya. Kita misalkan masuk ke diskusinya. Gus Wafi dan Pak Syahab, saya mohon maaf. Kita diskusi dulu yang Gus Wafi dan Pak Syahab pahami soal diskusi ilmiah itu. Ilmiah itu apa? Kita sepakati dulu ini. Oke. Iya, Izin ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau begitu, jadi ilmiah itu begini Pak Gembul. Di dalam kitab Lawami'ul Anwar yang ditulis oleh Al-Imam As-Safaroini. Jadi Islam itu memandang sebuah ilmiah kebenaran itu melalui 3 cara. Ya, yang pertama adalah al-hawasus salimah, panca indera yang normal dalam menangkap sebuah riwayat ataupun yang lain. Yang kedua adalah khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Kabar yang pasti benar dibagi menjadi 2. Yang pertama khabarul mutawatir, kabar yang ramai diketahui orang-orang yang kredibilitasnya bagus. Yang kedua adalah khabarun nabi al-muayyad bil mu'jizat, kabar dari nabi yang dikuatkan dengan mukjizat. Yang terakhir adalah al-aqlu, akal. Itu ilmiah bagi saya. Nah, ditanya pengertian ilmiah, itu Gus Wafi di sini sudah bagus menjawabnya. Jadi oke, yang dimaksud dengan ilmiah adalah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ngambilnya dari kitab, saya mohon maaf, itu masuk dalam historiografi tradisional. Bukan ilmiah sebenarnya, bukan metodologi. Kalau ngambilnya dari kitab, maka itu adalah termasuk historiografi tradisional. Itu bukan ilmiah dan tidak akademisi. Ini pernyataan yang ngaco. Gitu. Pertama, ya, historiografi tradisional itu adalah karya-karya sejarah, historiografi yang ditulis secara tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Seorang akademisi Mufli Hasbullah mengomentari panjang lebar satu persatu pendapat guru gembul yang berdiskusi soal nasab di kantor Robito Alawiyah, di mana menurut dosen atau seorang akademisi Mufli Hasbullah, Pak Guru Gembul, pendapat-pendapatnya banyak yang perlu dikoreksi. Di antaranya misalnya mengenai definisi ilmiah versi Islam dan versi Barat. Sayangnya kata dosen ini, Pak Guru Gembul cenderung pemikirannya ke barat-baratan. Akhirnya ilmiah versi Islam tidak dianggap ilmiah kalau bertentangan dengan versi ilmiah versi Barat. Ini sangat menarik, di mana dosen ini lebih banyak mempreteli setiap pendapat-pendapat guru gembul daripada pendapat narasumber Robito Alawiyah. Nah, selengkapnya teman-teman mari kita simak komentar tajam seorang akademisi bernama Mufli Hasbullah. Mari kita simak dalam video berikut ini. Ingin mengulas video ini, saya tidak akan masuk ke dalam pembahasan nasabnya ya atau habaibnya, itu bukan ilmu saya dan saya tidak paham itu karena itu menyangkut ribuan kitab yang harus dibaca. Saya mereview logikanya saja ya. Saya menganalisis pikiran-pikiran aja di antara berdua ini yang ternyata banyak masalah ditemukan pada guru gembul. Mari kita ikuti videonya. Kita misalkan masuk ke diskusinya. Gus Wafi dan Pak Syahab, saya mohon maaf. Kita diskusi dulu yang Gus Wafi dan Pak Syahab pahami soal diskusi ilmiah itu. Ilmiah itu apa? Kita sepakati dulu ini. Oke. Iya, Izin ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau begitu, jadi ilmiah itu begini Pak Gembul. Di dalam kitab Lawami'ul Anwar yang ditulis oleh Al-Imam As-Safaroini. Jadi Islam itu memandang sebuah ilmiah kebenaran itu melalui 3 cara. Ya, yang pertama adalah al-hawasus salimah, panca indera yang normal dalam menangkap sebuah riwayat ataupun yang lain. Yang kedua adalah khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Kabar yang pasti benar dibagi menjadi 2. Yang pertama khabarul mutawatir, kabar yang ramai diketahui orang-orang yang kredibilitasnya bagus. Yang kedua adalah khabarun nabi al-muayyad bil mu'jizat, kabar dari nabi yang dikuatkan dengan mukjizat. Yang terakhir adalah al-aqlu, akal. Itu ilmiah bagi saya. Nah, ditanya pengertian ilmiah, itu Gus Wafi di sini sudah bagus menjawabnya dari perspektif Islam. Gus Wafiq mengutip kitab Lawami'ul Anwar karangan seorang ulama namanya Imam Al-Safaroini. Yang menarik adalah di situ dijelaskan 3 derajat ilmu, 3 derajat kebenaran atau tradisi ilmiah itu. Yang pertama adalah al-hawasus salimah, panca indera yang sehat, yang normal, yang menyaksikan sebuah peristiwa lalu dikabarkan kepada orang lain berdasarkan pengamatan panca indera itu. Yang kedua adalah kebenaran khobarun nabi al-muayyad bil mu'jizat, kebenaran yang disampaikan oleh nabi dengan mukjizat. Yang ketiga adalah khobarul akli, kebenaran akal, ya, yang logis, rasional dan masuk akal. Nah, yang menarik adalah ini sebenarnya ya definisi ilmiah yang sangat kuat, yang sangat logis, rasional, sekaligus betul-betul dari tradisi Islam, di mana kebenaran itu dimasukkan, ya, ukuran kebenaran itu di situ ada khobar dari nabinya. Kalau yang tadi hawasiyah
indrawi, kemudian ilmiah, itu kan dunia barat dengan dunia Islam sama. Tapi ada kriteria kebenaran dari Nabi, kabar dari Nabi, kita yakini kebenarannya, apalagi dikuatkan dengan mukjizat. Nah, itu adalah kebenaran versi Islamnya. Gitu. Jadi ini pegangan buat kaum muslimin. Dan ini Imam Al-Safaroy ini bagus sekali mendefinisikan kebenaran ilmiah seperti itu. Menurut saya ini yang harus dipegang oleh umat Islam. Definisi kebenaran seperti ini. Kita lanjut apa yang ditanggapi oleh Guru Gembul. Jadi oke, yang dimaksud dengan ilmiah adalah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ngambilnya dari kitab, saya mohon maaf, itu masuk dalam historiografi tradisional. Bukan ilmiah sebenarnya, bukan metodologi. Kalau ngambilnya dari kitab, maka itu adalah termasuk historiografi tradisional. Itu bukan ilmiah dan tidak akademis. Ini pernyataan yang ngaco. Gitu. Pertama, ya, historiografi tradisional itu adalah karya-karya sejarah, historiografi yang ditulis secara tradisional. Ya, yaitu apa cirinya? Satu, tanpa rujukan, tanpa sumber. Hanya ilmu yang ada di kepala seorang penulisnya, bisa seorang pujangga, seorang sastrawan, atau seorang ulama. Kapan itu? Ya sekitar abad 17 ke belakang, ketika tradisi ilmiah, ya, tradisi akademik belum tumbuh di dunia modern. Maka itu disebut historiografi tradisional. Tapi itu belum tentu salah dan belum tentu tidak akademik, karena tradisi keilmuan saat itu, ya, abad 17 ke belakang itu begitu, ya, lebih banyak lisan, ditradisikan oleh lisan, makanya ada tradisi lisan. Yang kedua, belum ada kata ilmiah dalam pengertian modern, apalagi disyaratkan adanya rujukan, adanya sumber sebagai tradisi ilmiah. Nah, tradisi penulisan kitab di kalangan para ulama Islam tidak begitu, bukan historiografi tradisional. Para ulama Islam dulu itu menulis selalu mengutip para ulama sebelumnya, apalagi pada zaman keemasan Islam, di mana tradisi ilmiah, tradisi ilmu sangat hidup, berkembang, bahkan menginspirasi dunia barat. Modernitas barat sekarang. Apalagi dalam ilmu hadis, coba lihat. Keketatan menguji kredibilitas sumber informasi, sumber ilmu. Melalui matan dan sanad yang panjang itu. Para perawi itu diuji kredibilitasnya, kejujurannya. Suka bohong atau tidak, suka berdusta atau tidak. Bahkan penampilannya sehari-hari. Kalau tidak menunjukkan seorang yang kredibel, misalnya berpakaian compang-camping seadanya. Atau bahkan diceritakan dalam ilmu hadis, bila memakai sendal, itu apa ya, beda warna, dalam bahasa Sundanya singsirangan. Ya, sisirangan itu sudah menurunkan derajat hadis yang diriwayatkannya. Artinya kredibilitasnya rendah. Apalagi misalnya makan sambil berdiri, apalagi pernah mencuri, pernah berdusta, berbohong, sudah itu gugur itu riwayatnya itu, yang dikenal sebagai pendusta gitu. Nah, itu kualitas mengukur sumber sejarah, sumber informasi begitu. Sekali lagi, tradisi akademik, tradisi ilmiah itu sudah bagian dari tradisi para ulama di dalam sejarah Islam. Nah, jadi sebetulnya di dalam tradisi Islam, sejarah Islam itu nggak ada. Historiografi tradisional itu nggak ada. Historiografi tradisional itu hanya ukuran barat dalam menilai otoritas atau kredibilitas sebuah sumber. Mengapa? Karena tradisi barat yang disebut ilmiah itu hanya disebut ilmiah bila ada kutipan, bila mengutip sumber, bila ada rujukan. Itu tidak salah sebagai sebuah tradisi ilmiah. Tapi dalam Islam nggak bisa begitu. Karena ada ilmu yang sifatnya ilham. Ada kebenaran yang sifatnya wahyu. Para nabi itu wahyu. Kan begitu. Ada yang dari perenungan kemudian muncul inspirasi ilmu yang banyak dituliskan. Itu kan bisa benar. Dan banyak yang benar. Karena perenungan itu lebih dalam daripada tradisi ilmiah sebetulnya. Ya, yang disebut dengan imajinasi itu. Tapi imajinasi juga baru hanya sifat pikiran. Tapi kalau perenungan itu sudah melibatkan hati atau kolbu atau zauq dan sebagainya. Sehingga kebenarannya lebih mantap, lebih dalam daripada kebenaran tradisi ilmiah. Daripada kebenaran hanya mengutip orang lain, buku orang lain yang ditradisikan dalam tradisi akademik barat. Gitu. Jadi di sini Guru Gembul tuh nggak ngerti apa itu historiografi tradisional. Makanya karena itu adalah tradisi barat dalam mengukur kredibilitas sebuah sumber yang harus ada rujukannya dan sumbernya. Sedangkan para ulama, para pujangga, para sastrawan di Asia Tenggara abad 17 ke belakang itu belum ada tradisi ilmiah seperti itu. Maka mereka menulis berdasarkan pengetahuannya, ya, berdasarkan tradisi lisan, apa yang mereka dengar, mereka belajar pada seseorang, pada gurunya dan sebagainya. Lalu dituliskan menjadi naskah-naskah kuno, menjadi naskah-naskah, menjadi kitab-kitab, ya, menjadi buku-buku klasik. Tapi itu bukan arti tidak ilmiah. Karena begitulah ilmiah saat itu pengertiannya. Nggak bisa diukur oleh tradisi akademik barat modern. Atau tradisi ilmiah modern. Yang harus selalu mensyaratkan kutipan, rujukan, dan sumber itu. Jadi itu sebetulnya bukan hanya salah. Tapi sudah melecehkan para ulama yang dulu menulis ribuan kitab. Ya, di dunia Islam. Lalu oleh Guru Gembul disebut sebagai historiografi tradisional yang tidak akademis, yang tidak ilmiahnya. Salah sekali, itu fatal itu.
menyatakan bahwa kitab-kitab para ulama yang ditulis ribuan tahun dalam tradisi ilmiah dan keemasan dunia Islam, yang tradisi keilmuan Islam itu menginspirasikan tradisi akademik Barat, disebut kemudian tidak ilmiah atau tidak akademik. Ini gara-gara guru Gembul di pikirannya yang tahunya hanya tradisi ilmiah Barat. Akhirnya dangkal dalam memahami ilmiah atau tradisi ilmiah. Apa itu sistematika dan metodologi keilmuan? Jadi maksudnya gini, ketika Gus Wafi tadi menyebut satu referensi yang dianggap otoritatif dan itu berasal dari kitab begini dan begitu, itu adalah kitab teologis. Kitab teologis itu didasarkan pada apa? Keimanan. Dan keimanan itu tentu saja tidak bisa disesuaikan secara epistemologis dengan studi akademis apalagi ilmiah. Teologis itu adalah ilmu-ilmu yang menyangkut ketuhanan. Kalau dalam filsafat ya filsafat ketuhanan. Nanti hubungannya dengan kosmologi, misalkan penciptaan alam semesta dan sebagainya. Kan dalam Islam itu ilmu itu banyak. Ada ilmu tauhid, ada ilmu sejarah, ada ilmu bahasa Arab, ada ilmu hadis, ilmu tafsir Quran dan sebagainya. Nah, teologis ini hanya membicarakan tentang Tuhan. Jadi tidak semua kitab dalam Islam itu teologis, enggak. Tergantung ilmunya apa yang dibahas dan diterangkan dalam kitab itu. Teologis itu hanya kitab-kitab yang membahas tentang ketuhanan, sifat-sifat Tuhan, kekuasaan Tuhan, Tuhan dengan alam semesta, itu baru kitab teologis. Kalau kitabnya fikih ya bukan teologis. Kalau kitabnya tentang tafsir bukan teologis. Kalau kitabnya tentang ilmu, definisi ilmu ya bukan teologis. Teologis itu apa? Dia memakai istilah umum yang dari barat, yang kesannya keren, padahal tidak tepat. Yang kedua, sebetulnya kata-kata teologis itu oleh umat Islam ya tidak perlu banyak diucapkan. Karena teologis itu sebetulnya dari barat, sama dengan fundamentalisme. Pemahaman tentang dasar-dasar Islam. Fundamentalisme sendiri diambil dari tradisi Kristen ya di barat yang harus berpegang teguh kepada Bible. Sementara di Islam, keyakinan teguh pada kitab suci Al-Qur'an itu kan keharusan. Bukan fundamentalis. Itu keimanan. Sehingga mereka yang teguh berpegang kepada teks Al-Quran dan hadis Nabi dikatakan fundamentalis salah. Karena fundamentalisme itu kesannya pasti buruk, pasti negatif. Kesannya dekatnya dengan radikalisme. Sementara fundamentalis dalam beragama, dalam Islam itu harus justru. Beragama itu harus fundamentalis, bahkan harus radikal. Rocky Gerung itu pernah mengatakan begitu. Beragama itu harus radikal. Kalau beragama setengah-setengah namanya apa? Munafik, kan begitu. Jadi itu pemahaman teologis yang salah dari guru Gembul, karena dia ingin gaya-gayaan memakai istilah barat asing yang nomenklaturnya, istilahnya itu nggak tepat buat menggambarkan tradisi Islam atau diskusi di dalam masyarakat Muslim. Yang tepat itu sebut saja ilmu tauhid atau akidah, bukan teologis sebetulnya. Tapi karena teologis itu sudah menjadi bahasa lain dari ketuhanan, dari tauhid, sebutkan saja teologis. Padahal kata teologis itu tidak selalu tepat ketika menggambarkan keilmuan Islam. Tidak tepat disandingkan dengan tauhid atau akidah. Beda gitu. Kenapa? Karena teologis itu hanya ilmu. Teologi itu ilmu ketuhanan. Tapi kalau dalam Islam, tauhid itu nggak bisa hanya ilmu, keyakinan. Prinsip dan keyakinan yang harus dipegang. Maka penerapan kata teologi bagi tauhid nggak tepat. Ada akar yang hilang di situ. Itu ya kesalahan umum di masyarakat Muslim dan di dunia akademik di Indonesia. Kata-kata teologis sering dipakai untuk membahas, menggambarkan ketuhanan dalam Islam, tauhid dalam Islam, akidah dalam Islam. Tidak tepat memakai kata teologi itu, maka hindari saja kalau bisa. Selama ada nomenklaturnya dalam bahasa Indonesia atau dalam keilmuan Islam. Itu yang bagus. Jadi saya akan tarik ke lebih dasar dulu ya terkait dengan ilmiah itu. Mungkin Pak Gembul bisa menjelaskan ya, ilmiah versi Pak Gembul. Ya, ini ilmiah versi saya. Jadi bukan ilmiah versi saya, ini adalah ilmiah konsensus. Jadi yang dimaksud dengan ilmiah itu artinya sesuai dengan metodologi ilmiah dan disajikan dengan sistematika ilmiah. Yang ketiga ini, Guru Gembul diminta bagaimana coba terangkan definisi ilmiah menurut Pak Gembul atau versi Pak Gembul. Lalu dia bilang, oh iya ini bukan menurut saya, ini konsensus. Lah emangnya tradisi ilmiah dan tradisi akademik dalam Islam itu bukan konsensus? Apakah tadi kutipan dari Imam Al-Safaroini itu bukan konsensus? Itu konsensus di masyarakat Muslim. Konsensus di kalangan para ulama. Jadi mengatakan konsensus itu hanya ada dalam tradisi ilmiah, dalam Islam nggak ada, itu kan salah. Jadi ngaco. Padahal tradisi keilmuan Islam, ya umurnya ribuan tahun jauh lebih panjang daripada tradisi di Barat. Nah, Guru Gembul ini akibat dari sangat Barat oriented, akhirnya begitu. Tradisi ilmiah yang ada dalam Islam disebutnya bukan konsensus. Kan kesannya jadi ke situ. Tapi kalau dia memakai pengertian Barat, ini konsensus gitu. Sementara kalau kita ukur bandingkan konsensus keilmuan yang sudah mentradisi di dunia Islam, kan ratusan tahun lebih tua dan lebih lama dari tradisi ilmiah yang ada di Barat. Bahkan tradisi Barat sendiri itu mengadopsi tradisi ilmiah yang diberikan, disumbangkan oleh dunia Islam. Itu kan sudah pengetahuan umum sejarah yang orang semuanya sudah pada tahu. Apa yang dimaksud dengan metodologi dan sistematika ilmiah? Nah, yang sesuai dengan keilmuan. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah sistem pengetahuan. Tuh kan, makin kentara.
Dia hanya mereferensi kepada tradisi ilmiah barat. Lalu dipakai dalam diskusi soal nasab atau soal sejarah Islam. Nah, di sini nanti banyak nggak nyambungnya itu. Dia bilang ilmu itu adalah sistem pengetahuan. Itu definisi dari mana? Oke lah, bukan definisi. Wawasan dari mana? Dalam tradisi barat. Kalau dalam Islam bukan itu. Misalnya Imam Syafi'i mengatakan, ilmu itu adalah apa-apa yang kau amalkan. Ilmu itu adalah pengetahuan yang menjadi amal, yang terbawa sampai ke akhirat, menyelamatkan diri di yaumil hisab nanti. Karena ilmu itu akan dihisab. Kan gitu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, ilmu itu apa yang diamalkan, yang menjadi amal. Untuk meningkatkan kesolehan, ketakwaan, dan kemusliman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu itu berdimensi iman, dan iman dengan ilmu tidak bisa dilepaskan. Nah, Guru Gembul ilmunya memakai tradisi barat yang nggak nyambung. Teman-teman, bagaimana kira-kira menurut pendapat penonton Studi TV? Kira-kira komentar dari Pak dosen Mufli Hasbullah ini bersifat objektif dan sesuai dengan standar ilmiah yang lumrah dikembangkan di lingkungan dunia akademik pada umumnya, atau justru beliau berpihak kepada narasumber Ba'alwi, atau bagaimana? Nah, silakan teman-teman beri nilai sendiri, sampaikan komentar kalian terkait dengan penjelasan sanggahan dari dosen Mufli Hasbullah ini yang mengomentari banyak hal terkait dengan pendapatnya Guru Gembul. Nah, silakan tulis pendapat-pendapat kalian dan penilaian kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.